Dua yang paling disukai oleh Allah. Satu ayat, dua surat. Surat yang paling disukai oleh Allah, surat apa kemarin? Suratul Fatihah. Ayat yang paling disukai oleh Allah, ayat kursi yang paling besar. Kenapa? Ternyata dua-duanya hanya berisi sifat-sifat Allah. Di dalamnya hanya membahas tentang Allah. Tidak ada tentang malaikat, tidak ada tentang langit, tentang bumi, tentang surga, tentang neraka, tentang salat, tentang saum, tentang zakat, dan seterusnya, tidak ada. Padahal itu pembahasan besar. Ilmu tentang salat adalah ilmu yang sangat besar. Ilmu tentang zakat, ilmu tentang jihad, ilmu tentang manhaj, ini ilmu yang sangat besar. Tapi ilmu tentang Allah yang terbesar. Kenapa? Karena Allah Maha Besar. Maka seluruh ilmu percuma. Ilmu tentang salat percuma, ilmu tentang saum percuma, ilmu tentang manhaj, tentang jihad percuma. Kalau ilmu tentang Allah salah. Ya. Dia mengira bahwa Allah punya anak, selesai. Salatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya, hajinya, akhlaknya. Tapi dia tidak tahu kalau Allah itu tidak punya anak. Dikiranya Allah punya anak, habis. Percuma salatnya, percuma saumnya, percuma manhajnya. Ya manhajnya sudah jelas salah ya. Dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Nah, bagaimana ilmu yang seperti ini lalu kita kecilkan? Maka luar biasa beliau Syekh Abdul Razak ini menulis kitab fikih Asmaul Husna. Sebelum beliau atau yang lain fikih wudu, fikih salat, fikih saum, fikih zakat. Tentu itu ilmu besar. Beliau menulis fikih terbesar, fikih Asmaul Husna. Bagaimana memahami, meyakini Asmaul Husna. Yang sepertinya di TK, SD, SMP, SMA tidak ada pelajaran secara khusus. Mata pelajaran itu kan tidak ada. Kalau disebut fikih itu ya nggak jauh dari wudu, tayamum, azan, qomat, sholat gitu. Kalau disebut tentang akhlak ya nggak jauh dari jujur, amanah, pemberani, dermawan. Kalau disebut akidah, nah ini dia. Justru ketika disebut pelajaran, mata pelajaran akidah, justru isinya syubhat. Sifat 20. Itu insya Allah yang antum terima kan? Di SD, di SMP, di SMA, hampir rata-rata kita semua. Di sekolah-sekolah negeri, di MTS, di Aliyah, hampir semua diajarkan itu. Sifat 20. Ya. Tiba-tiba sudah tua, sudah dewasa, sudah tua, tiba-tiba dengar anak muda mengatakan sifat 20 bid'ah, sifat 20 bukan ajaran Islam. Ya kaget tentunya. Bukan cuman kaget, marah. Kan gitu.
Orang diajarkan dari TK, SD, SMP sampai kuliah, dan ngaji di mana-mana diajarkan oleh ustadznya, gurunya seperti itu. Sifat Allah itu ada 20. Seolah kalau sudah mendunia itu pasti benar. Ya. Dan sifat 20 sudah mendunia. Bukan cuma di Indonesia. Beda dengan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu cuma di Indonesia. Nah, ada beberapa lah bid'ah seperti Qiyamul Lail berjamaah malam 1 Januari atau malam-malam tertentu, itu sepertinya cuma ada di Indonesia. Ya. Ada beberapa masyayikh datang ke Indonesia, dikasih tahu ada sekelompok anak muda di malam-malam tertentu, mungkin 3 bulan sekali, mungkin 4 bulan sekali, Qiyamul Lail berjamaah, mirip-mirip tarawih. Kaget beliau, ini murid-murid Syekh Albani, menunjukkan bahwa di mana-mana tidak ada. Beliau kan berkeliling, ya ke Malaysia, ke Mesir, ke Saudi, bahkan ke beberapa negeri kafir yang di situ ada kaum muslimin, termasuk di Indonesia. Beliau mengatakan cuma di Indonesia. Ya. Maulid mendunia. Sifat 20 mendunia. Tapi apakah mentang-mentang mendunia pasti benar? Nah, ini yang harus kita fahami. Justru sabda Nabi alaihi salatu wassalam, nanti kelompok yang benar itu, kelompok yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahku, itu mayoritas apa minoritas? Minoritas. Lihat aja hasil akhirnya. Hasil akhirnya nanti di akhirat, manusia lebih banyak yang masuk surga apa masuk neraka. Nah, dari situ aja udah kelihatan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, saya dan Muslim, bahwa setiap 1000 manusia ada berapa yang masuk neraka? 999. Ini kan bukti yang terang benderang bahwa mayoritas justru malah salah. Ya. Jangan mau dibohongi oleh setan, oleh iblis yang membohong-bohongi manusia kaum muslimin bahwa mayoritas pasti benar. Dengan istilah sawadul a'zam. Tentang sawadul a'zam, betul. Hitam yang besar, ya. Itu yang dimaksud adalah jumlahnya memang banyak. Apakah jumlahnya banyak itu pasti mayoritas? Tidak. Kalau di zaman Nabi, ya betul mayoritas. Bukan mayoritas lagi, 100%. 100% di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, di zaman 3 manusia. Di zaman 3 manusia ini 100%, bukan mayoritas lagi, 100%. Di zaman 3 manusia. Pertama, Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan kaum muslimin ketika beliau masih hidup? 100%. 100% apa? Ahlus sunnah. 100% apa? Salaf. 100% apa? Al-firqatun najiyah. 100% at-taifatul mansurah. Gak ada satupun seorang muslim yang khawarij, yang qadariyah, yang asy'ariyah, yang maturidiyah, yang jabariyah, rafidah, dan enggak ada. Seluruh muslim di zaman Nabi adalah salafi, dan beliau salafi terbaik. Khairus salafi laki ana, sempat diucapkan oleh Nabi beberapa hari sebelum beliau wafat di hadapan Fatimah. Wahai Fatimah putriku, sebaik-baik salafi adalah aku.
Sebaik-baik ahlu sunnah adalah aku. Beliau mengaku sebagai salafi. Rasul wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Keadaan masih sama, seluruh kaum muslimin ahlu sunnah. Gak ada satupun muslim yang Khawarij, Jamiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah dan seterusnya. Semuanya ahlu sunnah, salafi, al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, al-ghuraba. Ada 5 nama kan? 2 tahun kira-kira Abu Bakar memimpin kaum muslimin, kemudian beliau wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Bagaimana keadaan? Masih sama. Seluruh kaum muslimin salafi. 10 tahun kira-kira beliau memimpin kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin, tidak ada satupun yang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah. Nah, sampai beliau ditusuk dari belakang saat beliau mengimami salat subuh oleh seorang budak bernama Abu Lu'lu', orang Majusi, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Itulah akhir di mana mayoritas atau 100% kaum muslimin ahlus sunnah. Ya, muncul Khawarij dimulai dari zaman Utsman. Maka dikatakan Umar qaflul fitnah. Umar gemboknya fitnah. Jadi fitnah itu, aliran sesat itu, firqah-firqah dolal itu digembok oleh Umar. Selagi Umar masih hidup, maka gak ada celah, gak ada celah sedikit pun. Seluruh kaum muslimin mayoritas 100% salafi. Ya. Nah, ketika kaum muslimin dipimpin oleh Utsman, kaum muslimin ada 2, dan dua-duanya muslim. Dua-duanya insya Allah sama-sama masuk surga pada akhirnya. Tapi yang satu ini ke neraka dulu. Bahkan dijuluki oleh Nabi kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Ya. Apa? Ahlu sunnah dengan Khawarij. Ada 2 kelompok kaum muslimin, satu ahlu sunnah, satu Khawarij. Disitulah para imam berhati-hati. Dulu ketika ada orang mengatakan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, haddatsani Rasulullah, kami langsung percaya itu dari Nabi. Nah, ketika muncul fitnah ini, kami nanya, sammu lana rijalakum. Kata siapa? Dengar dari siapa? Engkau dengar langsung dari Nabi? Engkau dengar lewat siapa? Diselidiki. Berhati-hati mereka. Tidak mau tertipu. Karena sudah mulai banyak yang menipu kaum muslimin. Ini kata Nabi, ini kata Nabi, ini kata Nabi. Maka hari itu kalau ada khatib berkhutbah membawa qala Rasulullah, Rasul bersabda, turun mimbar ditanya, riwayat siapa? Dengar dari mana? Enggak bisa jawab, ditakzir, dicambuk, ya, dihukum. Ini zaman di mana ilmu hadis berkibar. Karena mereka berhati-hati. Jangan sampai sabda Nabi itu tercampur dengan yang bukan sabda Nabi. Bandingkan dengan hari ini. Siapapun bebas mengucapkan qala Rasulullah. Entah berapa ratus, berapa ribu telinga kita mendengar hadis palsu. Di TV, di radio, di internet, dan seterusnya. Begitu bebasnya. Ya. Maka terjadilah seperti yang kita saksikan hari ini. Begitu mudahnya. Ya. Wahai Jabir,
tahukah engkau apa yang Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Cahayaku, Nur Muhammad. Nah, dengar antum hadis ini? Ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maudhu, palsu, dan jelas bertentangan dengan hadis sahih bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Untuk apa? Untuk dipakai oleh Allah untuk menulis. Menulis apa? Semua kejadian yang akan terjadi di jagat raya alam semesta, dari mulai Allah menulis sampai semua masuk surga atau neraka. Semuanya sudah tertulis di sebuah tempat yang bernama Lauh Mahfuz. Nah, ini yang sahih, bukan Nur Muhammad. Nggak ada itu. Ini karangan tarekat Sufiyah. Kemudian ayat kursi sedikit sudah kita bahas kemarin. Ayat terbesar dalam Al-Quran. Sekarang surat terbesar dalam Al-Quran apa tadi? Surat terbesar dalam Al-Quran apa tadi? Ayat As-Sab'ul Mathani, Al-Fatihah. Antum bisa lihat dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai walad-dallin. Adakah membahas sesuatu selain Allah? Tidak ada. Ya. Permohonan kepada Allah. Innahu lam yanzil fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Qur'ani mithluha. Al-Fatihah ini tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil, tidak ada di Zabur, dan tidak ada di Al-Quran yang sepadan dengan Al-Fatihah. Jadi seluruh surat keutamaannya di bawah Al-Fatihah. Maka seluruh surat tidak hafal, tidak berdosa. Al-Fatihah tidak hafal, berdosa. Berarti sholatnya tidak sah. Apa enggak berdosa? Sholat tidak sah. Tidak sah berarti sama dengan orang yang tidak sholat. Itu maksud tidak sah. Antum pergi haji 2009, hajinya tidak sah. Berarti antum sama dengan orang yang tidak pergi haji. Gitu ya. Beda dengan antum pergi haji 2009 tidak diterima. Ya. Apakah sama dengan orang yang tidak pergi haji? Tidak sama. Beda. Ya. Tidak diterima, apakah sudah gugur kewajiban? Sudah. Kita sholat kita tidak diterima, apakah sudah gugur kewajiban? Sudah. Kita sholatnya tidak sah, apakah sudah gugur kewajiban? Belum. Harus diulang lagi. Harus diulang lagi. Mana contoh? Umar pernah mengimami sholat dan Umar sadar sholatnya tidak sah, maka beliau ulang lagi sholatnya, ya, karena belum mandi junub, tentu tidak sah. Kalau tidak diterima, sah. Ya. Tidak diterima itu dosa apa tidak? Tidak diterima itu tidak dosa, cuman nggak dapat pahala. Gitu. Nggak dapat pahala dosa apa tidak? Ya tidak. Nah,
Antum masih ingat kaidahnya, yang penting dapat pahala apa yang penting tidak dosa? Mana yang lebih penting, dapat pahala apa tidak dosa? Tidak dosa. Walaupun pahalanya sedikit, bahkan nggak punya pahala tapi nggak punya dosa, bisa masuk surga nggak? Bisa. Ada orang nggak punya pahala sedikit pun tapi masuk surga. Nggak punya pahala sedikit pun, nggak beramal sedikit pun tapi masuk surga. Kenapa? Karena nggak punya dosa. Siapa contoh? Ibrahim nggak punya pahala sedikit pun. Orang baru berapa bulan sudah meninggal, pahala dari mana? Ya, Ibrahim itu baru beberapa bulan putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sofia meninggal. Punya pahala dari mana? Sholat belum pernah, puasa, zakat, haji, bahkan baca syahadat juga nggak tahu syahadat itu apa. Orang masih bayi. Tapi apa kata Nabi? Ibrahim mendapatkan pengasuh di surga, masuk surga. Kenapa? Karena nggak punya dosa. Gitu ya. Maka sekali lagi, yang penting antum tidak berdosa, bukan yang penting dapat pahala. Itu prinsip yang harus diingat-ingat. Jangan sampai prinsip itu lupa. Dan biasa iblis menipu kita, menggoda kita. Pahalanya besar nih. Ini pahalanya besar nih. Ini pahalanya besar. Enggak betul besar, tapi ada dosanya di situ. Ya. Ada seorang wanita, ibu-ibu keluar masuk perkampungan kumuh, bawa sembako, kan besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya. Iblis memberikan semangat kepada ibu-ibu ini untuk keluar masuk gang perkampungan kumuh, bawa sembako, besar sekali pahalanya. Tapi ada dosa di situ. Apa misalnya? Menampakkan aurat misalnya, ya, kelihatan lehernya misalnya, ya, atau tidak mendapatkan izin dari suaminya malah tidak dilayani di rumah, padahal dia jarang di rumah, sekali di rumah ditinggal. Ada dosa di situ. Diberi semangat oleh iblis. Bisakah pakai prinsip bahwa pahala itu, yang saking banyaknya pahala, dosanya paling seberapa sih ninggalin suami di rumah? Kan bisa kompensasi apalah. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Dosa walaupun banyak sekali pahalanya, dosa kalau Allah tidak ampuni maka neraka. Ya. Buktinya apa? Buktinya, adakah seorang muslim beriman masuk neraka? Ada apa tidak? Ada. Berarti kan dia punya pahala. Pahala baca syahadat kan luar biasa. Nggak bisa menutupi dosa-dosanya orang nggak diampuni oleh Allah. Maka jangan menyepelekan dosa dengan dalih pahala saya kan banyak. Sholat berjamaah saya luar biasa. Qobliyah subuh nggak pernah ketinggalan saya. Padahal sekali qobliyah subuh pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Kemarin boncengan sama perempuan paling berapa sih dosanya? Ya 3 kali qobliyah subuh lah. Nggak bisa seperti itu, menyepelekan seperti itu. Emang siapa yang jadi Tuhan? Ya, ngatur-ngatur seperti itu nggak bisa. Maka dalam prinsip yang harus dipegangi, jangan sampai berbuat dosa kalau kita tahu. Ya, kalau nggak tahu mohon ampun nguromno. Jangan meremehkan dosa. Lebih baik nggak dapat pahala daripada dapat pahala juga dapat dosa juga. Ingat kaidahnya.
darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahasa bebasnya, menghindarkan diri dari dosa harus lebih diperhatikan, diutamakan daripada mencari pahala. Menjauhkan diri dari kerusakan jauh harus diperhatikan daripada mencari kebaikan. Kemudian ada riwayat menarik tentang kulhu. Ya. Banyak dari kita menyangka kulhu itu istilah Indonesia. Ya. Basmalah, apa itu basmalah? Hamdalah, apa itu hamdalah? Padahal hamdalah, basmalah, haukala, kulhu, ini istilah dari Nabi SAW. Ya, bahwa ada nama Al-Ikhlas, betul. Tapi Nabi pernah mengucapkan kulhu. Ya. Saya bacakan. Ketika ada seseorang yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi imam, ya. Ada seseorang yang ditugasi oleh Nabi untuk menjadi imam di satu daerah. Nah, orang ini setiap kali membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan ayat ya, surat, selalu disertai dengan Al-Ikhlas, kulhu. Terus seperti itu. Ya. Para makmum merasa mungkin bosan atau apa ya. Kok kulhu terus? Kenapa mesti bersama dengan kulhu? Gitu. Kenapa nggak cukup misalnya sudah Al-Ghoshiyah ya sudah, kenapa mesti pakai kulhu juga? Sudah Al-A'la, kenapa masih pakai kulhu juga? Berarti dalam sekali berdiri membaca beberapa surat boleh apa tidak? Boleh. Boleh ya, tidak harus satu surat. Anda masih ingat barangkali setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, Rasulullah pernah membaca Al-Baqarah, diteruskan dengan An-Nisa, dilanjutkan dengan Ali Imran, mundur. Mestinya kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran, baru ruku. Berapa jam itu? Ya. Berarti dalam sekali berdiri membaca beberapa surat boleh. Ini salah satu dalil. Nah, para makmum menghadap kepada Nabi SAW mengadukan kenapa dia selalu membaca Al-Ikhlas, kulhu. Kenapa tidak cukup dengan satu surat atau dua surat yang lain? Kenapa kulhu lagi, kulhu lagi? Nabi memanggil orang ini. Ya, ditanya kenapa? Engkau selalu membaca kulhu setiap kali membaca surat lain. Apa jawabnya? Inni la uhibbuha li annaha sifatur rahman. Aku senang ya Rasul. Aku cinta, aku senang sekali dengan surat itu. Karena surat itu berisi tentang sifat Ar-Rahman, sifat Allah yang Maha Rahman. Dari kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari awal sampai akhir tidak ada membahas yang lain. Ya. Allah itu satu. Kalau antum mendengar Allah itu satu, jangan hanya terbayang Allah itu
jumlah zatnya cuma satu, jangan. Itu betul, tapi jangan berhenti di situ. Tapi dilanjutkan dengan sifatnya. Sifatnya itu satu, artinya tidak mungkin selain Allah mempunyai sifat seperti itu. Gitu ya. Perbuatannya juga satu. Tidak mungkin selain Allah bisa berbuat seperti itu. Ya. Walaupun judulnya sama, Allah menciptakan, manusia bisa menciptakan juga, menciptakan pesawat, menciptakan motor, menciptakan komputer. Allah menciptakan gunung, langit, kan sama-sama menciptakan tuh, tapi tidak mungkin sama. Ya. Sama dengan melihat, mendengar, kan semua kita melihat, mendengar. Berarti sama dengan Allah melihat, mendengar. Judulnya sama, melihat, mendengar. Hakikatnya jauh, sejauh-jauhnya. Kemudian Allahus Samad, Allah betul-betul tempat bergantung, bersandar, memohon, berserah diri, dan seterusnya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sekufu, sepadan dengan Allah. Laki-laki ini senang sekali. Entah awalnya dari bagaimana, dia merasa senang, cinta dengan surat yang berbunyi seperti ini. Inni la uhibbuha ya Rasul li'annaha sifatur rahman. Aku suka dengan surat itu Al-Ikhlas ya Rasul, karena isinya sifat-sifat Allah. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Bi anna allaha yuhibbuhu. Ya. Nabi memberi kabar gembira kepada laki-laki itu, karena engkau mencintai sifat-sifat Allah, mencintai Al-Ikhlas, maka Allah pun mencintai engkau. Ya. Wa bayyana anna allaha yuhibbu man yuhibbu dzikra sifatihi. Ini merupakan keterangan yang tegas dari Nabi bahwa Allah akan mencintai orang yang cinta dengan sifat-sifat Allah, suka menyebut sifat-sifat Allah. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapat jawaban kenapa Allah menyukai ayat kursi. Kenapa Allah menyukai kita yang mengucapkan ayat kursi, mengucapkan Al-Fatihah, Kulhu, dan seterusnya. Karena Allah senang kalau sifatnya disebut-sebut. Maka Al-Ikhlas ini berapanya Al-Quran? Sepertiga. Dengan membaca 3 kali suratul Ikhlas, berarti seolah sudah membaca satu Al-Quran. Ya. Karena isinya tentang tauhid, maka menjadi sepertiga dari Al-Quran. Dan kemarin kan sudah kita bahas, hampir seluruh ayat itu terdapat sifat Allah, diakhiri dengan sifat Allah, wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir. Ya. Diakhiri dengan Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha bijaksana, dan seterusnya. Allah senang kalau sifat-sifatnya diketahui oleh manusia, dihafal oleh manusia, dan diyakini. Kita nggak bisa bayangkan marahnya Allah ketika Allah menyampaikan
Aku bersemayam di atas arsy. Tiba-tiba ada yang bilang, Allah itu ada di mana-mana. Kayak apa murkanya? Ya, kayak apa? Bukannya sifat Allah yang Allah ucapkan dalam Al-Quran dan Sunnah ditirukan, diimani, malah dibantah. Kayak apa marahnya Allah? Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Tiba-tiba ada orang muslim ya mengatakan Allah nggak punya tangan. Allah itu nggak punya tangan. Ya. Sementara Allah tegas mengatakan, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Tiba-tiba ada seorang muslim mengatakan Allah nggak punya tangan. Kayak apa marahnya Allah? Ya, bukannya ditirukan, diyakini, disebarluaskan, biar pada tahu bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Jelas itu ayatnya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, wasamawatu matwiyatum biyamini. Tiba-tiba ada seorang muslim mengatakan, nggak ada tangan kanan Allah, nggak ada. Kok jadi kayak kita, punya tangan kanan, punya tangan kiri? Tangan kiri nggak ada. Nggak ada satu dalil sahih yang mengatakan Allah punya tangan kiri. Tangan kanan ada. Ya, semuanya dengan dalil. Semuanya tidak ada yang keluar dari dalil. Betul-betul hanya dalil, 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 dalil. Itulah salaf. Itulah Rasul dan para sahabat, para nabi, para rasul. Nggak ada ngarang-ngarang tentang Allah. Beda dengan Jahmiyah, Jawariyah, Syariah, Maturidiyah, Rafidah. Itu ngarang. Berbicara tentang Allah, ngarang sendiri. Ketularan Plato, Sokrates, Aristoteles. Orang-orang filsafat ini orang-orang baik. Sokrates, Aristoteles, Plato ini orang-orang baik, percaya Tuhan itu ada. Tapi sayang, nggak dapat wahyu, nggak kenal wahyu, nggak kenal Injil, nggak kenal Taurat, nggak kenal Zabur, nggak kenal Al-Quran. Akhirnya berbicara tentang Tuhan ngarang. Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, tanpa wahyu. Beda dengan Nabi SAW. Nunggu keterangan, nunggu informasi dari Jibril. Jibril datang kepada Nabi membawakan wahyu, informasi bahwa Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia, bahwa Allah membolak-balikkan hati anak Adam dengan dua jarinya, bahwa Allah menggenggam roh orang yang sudah mati dan roh orang yang sedang tidur. Itu semuanya informasi dari Allah lewat Jibril. Nggak ada Nabi ngarang. Kita disuruh seperti itu. Apa kata Nabi, kita ikuti. Jangan ngarang. Jangan ketularan orang-orang filsafat itu. Ada riwayat para filsafat itu ketika melihat perempuan-perempuan yang dijajakan ya. Zaman dulu kan ada aja perempuan seperti itu. Mungkin para budak atau apa ya, pelacur atau apa. Nah, mereka berdiskusi nih, para filosof ini. Karena mereka ini orang-orang baik, ya, nggak suka melihat seperti itu. Mereka percaya Tuhan itu ada, ingin menyembah Tuhan, tapi nggak tahu jalannya, karena nggak ada wahyu tadi. Mereka berdiskusi siapa sebetulnya perempuan-perempuan seperti ini masuk golongan apa? Gitu. Apa iya manusia kok kayak gitu? Sepertinya bukan manusia ini, bukan masuk golongan manusia, ini masuk golongan binatang. Gitu. Cuman dia bagus, gitu. Fisiknya bagus, ini sampai segitunya. Karena mereka orang-orang baik, nggak suka dengan hal-hal seperti itu. Ya, dari sini kita tahu sebaik apapun, sejujur apapun, amanah, dermawan seperti apapun, pasti sesat dan kekal di neraka. Kalau nggak pakai wahyu, pasti. Ya, jujur, amanah, dermawan, pemberani, menyantuni fakir miskin,
kekal di neraka. Kalau nggak dapat wahyu, nggak mungkin. Ngarang sendiri, menyembah Allah, ngarang sendiri, lalu sampai ke surga, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti tersesat. Karena jalan menuju surga itu satu. Antum masih ingat bagaimana perumpamaan jalan yang lurus, la i'wijaja fi, tidak kelok sedikit pun. Nah, di kiri kanan jalan yang lurus seperti jalan tol lurus gitu ya. Di kiri kanan jalan yang lurus ini ada tembok, pagar tembok. Nah, di pagar tembok ini ada pintu-pintu, di mana pintu ini tidak tertutup oleh daun pintu, tapi tertutup oleh tirai saja, seperti hordeng begitu. Ya. Nah, ada yang teriak dari atas, ya, berjalanlah terus, jangan ke kiri dan ke kanan. Jangan coba-coba membuka pintu itu. Sekali buka, sulit mau balik lagi. Diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jalan yang lurus ini apa? Islam. Islam yang di dalamnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka mungkinkah sampai ke sana, sampai ke surga tanpa Islam? Ya nggak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kemudian pintu-pintu ini apa? Maksiat. Pintu-pintu maksiat. Ada zina, ada khamr, ada judi, ada korupsi, ada berbohong, membunuh, dan seterusnya. Dalam perjalanan menuju surga kaum muslimin, ketika sedang berjalan menuju surga, selalu ada godaan di kiri kanan. Mungkin wanita, mungkin korupsi, mungkin jabatan, mungkin ini banyak. Itu loh bang. Kita dinasihati jangan dekat-dekat, terus berjalan di tengah, terus jangan mendekati pintu maksiat itu. Sekali masuk sulit kembali lagi. Dan kita saksikan banyak saudara kita yang mau berhenti dari zina, tapi berat karena sudah terbiasa. Banyak saudara kita kalau ditawari dia mau berhenti dari khamar, tapi berat. Mau berhenti dari korupsi, berat. Ya, karena dia sudah terlanjur masuk. Ya. Ini pelajaran yang besar dari Nabi SAW untuk terus menjauhkan diri dari maksiat. Wa kullu hadha wadihud dalalati ala ahammiyati hadzal ilmi syarif. Apa yang sudah dijelaskan oleh beliau tadi, dari mulai Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ayat kursi, ini merupakan dalil yang jelas betapa ilmu asma wa sifat ini adalah ilmu yang sangat mulia, yang paling tinggi karena membahas tentang zat yang maha tinggi. Ya. Wa annahu aslun min usulil iman, merupakan dasar di antara dasar-dasar keimanan. Ini dasarnya di sini. Bukan rububiyah. Kalau rububiyah masih ingat, jangankan kita kaum muslimin, Abu Jahal, Abu Lahab saja. Abu Jahal, Abu Lahab saja bertauhid rububiyah. Sudah kita bahas waktu itu. Allah mengabadikan ucapan Abu Jahal, Abu Lahab, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad,
Jika engkau tanyakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, Abu Jahal, Abu Lahab pasti menjawab, siapa? Allah. Betul apa salah jawabannya? Betul. Dan itu tauhid, tapi cuman tauhid rububiyah. Belum bisa mengeluarkan seseorang dari kekekalan di neraka, masih kekal di neraka. Buktinya Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka, walaupun meyakini Allah lah satu-satunya pencipta jagat raya alam semesta, bukan Lata, Uzza, Hubal, Manat ya. Kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab di uluhiyah, apalagi asma was sifat. Masih ingat peristiwa Bismillahirrahmanirrahim? Peristiwa Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Waktu itu Abu Sufyan ya, Abu Sufyan masih kafir, perjanjian Hudaibiyah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ditolak oleh Abu Sufyan dari awal sampai akhir, tidak. Yang ditolak oleh Abu Sufyan hanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahnya tidak ditolak, karena Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, cinta kepada Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah, tapi caranya salah. Itu. Maka jangan menyepelekan cara. Cara itu penting ya. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah, tapi lewat perantara. Perantaranya siapa? Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Itu masih ingat Lata, Uzza, Hubal, Manat siapa? Mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang soleh yang sudah wafat, yang waktu itu diwujudkan dalam bentuk patung. Nah, mereka mendekatkan diri kepada Allah lewat patung orang-orang soleh. Kalau di kita sekarang lewat kuburan orang-orang soleh. Ingin dekat kepada Allah lewat kuburan orang-orang soleh yang ada di Banten, yang ada di Demak, yang ada di Cirebon, yang ada di Madura. Mirip, ada kemiripan. Wa ruknun min arkanid din, merupakan rukun di antara rukun-rukun dalam agama ini. Meyakini nama-nama dan sifat Allah. Wa asasun min ususi millatil Islam, merupakan dasar dari agama Islam ini. Dasarnya di situ. Jadi dasarnya bukan wudu, tayamum, azan, qomat, bukan. Dasarnya adalah akidah. Dasarnya adalah tauhid. Tauhid yang terbesar tadi, asma was sifat. Wa kaifa yastakimu amrul bashariyati wa tasluhu halun nasi biduni ma'rifatihim bifatirihim. Bagaimana manusia akan menjadi baik, bagaimana keadaan manusia menjadi tenang, sejahtera, sementara dia tidak kenal penciptanya siapa. Penciptanya dia siapa, nggak kenal. Sifatnya nggak kenal, ada di mana nggak kenal, maunya apa nggak kenal, yang dibenci oleh si sang pencipta apa nggak tahu. Kayak apa sesatnya itu? Kayak apa sesatnya? Ya. Dia berjalan di muka bumi, makan, minum, nikah, dan seterusnya, tapi dia nggak kenal yang menciptakan dia siapa, nggak tahu. Innalillahi. Ya, kayak apa murkanya Allah. Ya. Betapa ilmu ini besar sekali. Ya. Maka banyak sekali riwayat pelacur, pemabuk, pencuri, pembunuh diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia kenal dengan Allah, dia tahu siapa Allah, dia yakini sifat-sifat Allah, lalu dia mohon ampun kepada Allah,
lalu Allah ampuni. Kalau nggak kenal gimana? Maka dakwah terbesar ini, dakwah memperkenalkan Allah itu siapa. Hari ini kan jarang sekali, bahkan dengan cara yang salah. Rasulullah itu siapa? Ini dakwah besar. Allah itu siapa? Jauh lebih besar. Hari ini banyak dakwah memperkenalkan hizbnya, madhabnya, partainya, golongannya. Kecil. Dakwah terbesar adalah memperkenalkan zat yang maha besar, Allah Rabbul Alamin. Bagaimana sifat Allah itu? Cemburu. Allah cemburu. Ini dakwah besar. Lebih cemburu dari Rasulullah. Rasulullah, aku kata beliau, lebih cemburu dari Sa'ad. Ketika Sa'ad ditanya oleh Nabi, wahai Sa'ad, apa yang akan engkau lakukan apabila engkau pulang ke rumah ternyata istrimu sedang bersama laki-laki lain, maksudnya berzina? Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya. Nabi mengatakan, lihat betapa cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Salah satu sifat Allah cemburu. Perkenalkan ini kepada kaum muslimin. Ini dakwah besar karena memperkenalkan zat yang maha besar. Wa barihim wa khaliqihim wa razikihim. Allah yang menciptakan mereka, yang menjadikan mereka dari tidak ada menjadi ada, yang memberikan rezeki, yang memberikan seluruh kehidupan ini. Adakah milik kita yang bukan pemberian Allah? Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, adakah yang kita bikin sendiri? Tidak ada. Semuanya dari Allah. Lalu kita tidak kenal Allah atau tidak peduli, mau ada di mana, mau sifatnya apa, pokoknya saya menyembah Allah. Ini berarti mengecilkan Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Dia nggak mau tahu. Pokoknya saya menyembah aja. Allah mau cemburu, Allah mau menciptakan Adam dengan kedua tangannya, mau menghentikan jahanam, geraman jahanam dengan telapak kakinya. Nggak peduli saya. Pokoknya saya menyembah Allah. Tentu dia mengecilkan ayat Al-Quran, mengecilkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinna aktsaran nasi sagolahum ma khuliqa lahum amma khuliqu lahu. Justru kebanyakan manusia disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan ma khuliqa lahum, sesuatu yang Allah ciptakan untuk mereka, bukan disibukkan amma khuliqu lahu, dengan sesuatu yang menciptakan dia. Diciptakan untuk apa? Mestinya sibukkan. Manusia diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Allah. Enggak sibuk dia, enggak menyibukkan diri dengan taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, syagolahum ma khuliqa lahum, disibukkan dengan sesuatu yang sesuatu itu diciptakan untuk mereka. Allah menciptakan sapi, kerbau, air, dan seterusnya kan untuk manusia, malah menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu. Padahal Allah ciptakan mereka itu untuk manusia. Ngapain menyibukkan diri dengan sesuatu yang memang diciptakan untuk mereka? Mestinya menyibukkan diri dengan sesuatu yang
untuk apa Allah ciptakan kita, yaitu taat. Ya. Kemudian terakhir beliau tutup dengan ayat awal-awal surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian menyibukkan diri kalian dari zikrullah, mengingat Allah, taat kepada Allah, disibukkan oleh anak, oleh harta. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu rugi. Disibukkan dengan harta, rugi. Disibukkan dengan anak, rugi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.